Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pasar uang. Biasanya bila kita belanja ke pasar tradisional, kita harus membawa uang sebagai alat pembayaran. Contohnya bila kita membeli roti, es krim, kue, sayur, terigu, dan lain-lainnya, semuanya harus kita bayar dengan menggunakan uang. Demikian juga bila kita pergi ke pasar bunga, ke mall, terserba, swalayan, dan lain-lain, umumnya kita akan membayar dengan menggunakan uang. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang memiliki jangka waktu kurang lebih 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Pengertian lain dari pasar uang adalah pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun atau disebut juga dengan jangka pendek. Permintaan uang berasal dari pihak yang ingin meminjam atau membutuhkan kredit. Sedangkan penawaran uang biasanya berasal dari pihak yang memiliki kelebihan uang. Daripada uang tersebut menganggur atau idle money, maka uang tersebut sebaiknya dipinjamkan agar dapat diperoleh keuntungan berupa bunga atau diskonto. Selanjutnya, pasar uang digolongkan sebagai pasar tradisional. Maksud dari pasar tradisional adalah pasar yang memperjualbelikan barang, tetapi barangnya tidak tersedia di pasar tersebut. Yang ada hanyalah barang sebagai contoh yang bentuknya bisa berupa barang itu sendiri, namun dalam jumlah yang sedikit, atau dalam bentuk brosur atau surat berharga. Dalam pasar uang, tidak ditemui penjual yang menjajakan uang, seperti para pedagang buah yang sedang menjajakan buahnya. Namun, dalam pasar uang, posisi uang diwakili oleh surat-surat berharga dalam jangka pendek. Selain pasar uang yang tergolong pasar abstrak, contoh lainnya adalah pasar modal, pasar tenaga kerja, dan pasar komoditas. Di pasar komoditas, yang diperjualbelikan adalah contoh barang dalam jumlah sedikit. Bila terjadi transaksi, maka penjual akan mengirimkan atau memberikan kepada pembeli sejumlah besar barang sebagai contoh barang yang dipilihnya. Pada saat ini, pengertian pasar uang sudah berkembang lebih luas. Pasar uang tidak hanya pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka pendek, tapi termasuk pasar yang memperjualbelikan valuta asing atau mata uang asing. Pasar valuta asing dianggap sebagai salah satu bentuk dari pasar uang. Nah, pengertian dari pasar uang ini secara luas adalah pasar yang memperjualbelikan surat-surat berharga jangka pendek dan valuta-valuta asing. Selanjutnya, sumber dana pasar uang. Uang atau dana yang diperjualbelikan dalam pasar uang dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama adalah dana masyarakat umum. Yang kedua, dana dari perusahaan-perusahaan seperti perusahaan dagang, industri atau jasa. Yang ketiga, dana dari bank, baik itu bank pemerintah atau bank swasta. Yang keempat, dana dari lembaga keuangan bukan bank, seperti yayasan dana pensiun. Dan yang kelima, dana dari kelebihan kas BUMN atau badan usaha milik negara. Selanjutnya, bentuk surat-surat berharga pasar uang. Adapun bentuk-bentuk surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang meliputi yang pertama sertifikat Bank Indonesia, yang kedua surat berharga pasar uang, yang ketiga pinjaman sewaktu-waktu, yang keempat surat utang negara, yang kelima promise atau promissory notes, yang keenam accept, yang ketujuh wesel dagang,
Yang kedelapan, repurchase agreement. Yang kesembilan, sertifikat deposito jangka pendek. Dan yang ke-10, kertas perbendaharaan negara. Jika dilihat dari peserta pasar uang, peserta atau pelaku dalam jual beli di pasar uang ternyata dilakukan oleh banyak pihak, yaitu bank-bank, yayasan dana pensiun, perusahaan asuransi, koperasi, perusahaan dagang, perusahaan industri, perusahaan jasa, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Berikut ini adalah contoh transaksi di pasar uang. Yang pertama, bila suatu bank memerlukan uang tunai segera yang akan digunakan untuk membayar karyawan atau untuk keperluan lain, maka bank tersebut dapat meminjamnya dari bank lain dengan cara mengeluarkan promes atau akset yang telah disahkan oleh bank yang bersangkutan. Selanjutnya, promes dan akset ini dapat dijual kepada Ficorinvest, kemudian Ficorinvest akan menukarnya dengan SBPU atau surat berharga pasar uang. Artinya, dengan menjual promes atau akset kepada Ficorinvest, bank tersebut akan memperoleh sejumlah uang yang dibutuhkannya. Selanjutnya, SBPU dapat diperjualbelikan dengan mendapat keuntungan berupa bunga atau diskonto. Ficorinvest sendiri merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang sedang membutuhkan dana, yang mana tugasnya adalah menyimpan surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang. Melalui Ficorinvest, pihak yang memiliki kelebihan dana akan membeli surat-surat berharga, sedangkan pihak yang membutuhkan dana akan menjual surat-surat berharga. Tidak semua surat berharga harus dijual atau dibeli lewat Ficorinvest. Contohnya adalah call money atau pinjaman sewaktu-waktu. Call money dapat diperjualbelikan langsung melalui telepon tanpa menggunakan jasa Ficorinvest. Contoh kedua, bila suatu lembaga keuangan atau perusahaan memiliki kelebihan uang tunai, maka daripada menganggur, uang tersebut dapat diberikan sertifikat Bank Indonesia yang memiliki jangka waktu pelunasan 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Ketika pembeli menyetorkan uang pembelian SBI atau sertifikat Bank Indonesia, saat itu juga pembeli memperoleh potongan di awal yang disebut diskonto. Dalam pembelian tersebut, pembeli hanya membayar di bawah nilai nominal, yang mana nilai nominal ini merupakan nilai yang tercantum dalam surat berharga. Pada saat jatuh tempo atau pelunasan, pembeli akan dibayar oleh Bank Indonesia sebesar nilai nominal. Dengan demikian, keuntungan yang didapat pembeli adalah selisih antara pembayaran oleh pembeli dengan nilai nominal. Ada kalanya pembeli memerlukan uang sebelum waktu jatuh tempo, maka dia bisa menjual SBI tersebut kepada pihak lain. Selanjutnya adalah kebaikan atau manfaat dari pasar uang. Kebaikan pasar uang berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya pasar uang. Yang pertama adalah memberi wahana untuk memberi pinjaman jangka pendek. Yang kedua, mencegah terjadinya uang menganggur. Uang menganggur maksudnya adalah uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk kegiatan produktif, misalnya disimpan di brankas. Yang ketiga, ikut membantu pengusaha memajukan usahanya. Ini juga berarti ikut mendorong kemajuan ekonomi nasional. Yang keempat, dengan adanya pasar uang, Bank Indonesia sebagai bank sentral bisa ikut mengendalikan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya adalah keburukan atau risiko dari pasar uang. Keburukan pasar uang berkaitan erat dengan risiko yang dialami oleh pelaku pasar uang. Yang pertama adalah bila peminjam atau debitur tidak bisa mengembalikan pinjamannya saat pelunasan atau jatuh tempo tiba. Ini disebut dengan risiko gagal bayar. Yang kedua, bila terjadi inflasi yang mengakibatkan turunnya nilai uang. Ini artinya akan menurunkan daya beli dari keuntungan yang diterima
dari jual beli di pasar uang. Dan hal ini disebut sebagai risiko inflasi. Yang ketiga, bila surat-surat berharga yang ingin dijual tidak cepat laku, padahal perusahaan atau lembaga membutuhkan uang tunai secepatnya, ini disebut sebagai risiko likuiditas. Yang keempat, bila surat-surat berharga terpaksa dijual dengan harga lebih rendah daripada saat membeli, ini disebut dengan risiko capital loss. Sekian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.